Kelas Bakti Ida Bangsa di bawah laksana Satya Guru Dharmakan Dharma Guru Baktikan. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Wawan Maulana Rizky dari Sangga Insinyur Soekarno dari Ambalan Ki Ageng Pandanaran Pangkalan SMA Negeri 1 Umum. Saya di sini mendapatkan tugas sebagai pemenuhan kunci poin 13 dan 14 untuk memenuhi materi dari sejarah pramuka dunia dan pramuka Indonesia. Berikut penjelasan. Terima kasih atas waktunya dari Pak Maulana Rizky selaku Ketua Sangga. Saya bernama Nanda Jersi selaku Sekretaris dari Sangga Soekarno. Dan saya akan menyampaikan secara jelas dan rinci tentang sejarah pramuka dunia. Berdirinya pramuka pertama kali diprakarsai oleh Robert Baden-Powell atau biasa disapa dengan Baden-Powell yang disingkat menjadi BP, yakni pada tahun 1907. Saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris. Baden-Powell mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Indonesia. Pengalaman tersebut pun ia tulis dalam buku dengan judul Scouting for Gold yang kemudian tersebar di seluruh penjuru dan beberapa negara lain. Setelah itu terbentuklah organisasi pramuka. Awalnya organisasi ini hanya diikuti oleh anak laki-laki. Namun ketika sejak tahun 1912 Baden-Powell dengan dibantu sang adik Agnes Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan, Girls Youth. Organisasi tersebut kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Baden-Powell pun semakin mengembangkan organisasi pramuka pada tahun 1961. Dia lalu membentuk organisasi pramuka usia siaga bernama SUBI atau Anak Serigala. Organisasi kepramukaan ini dilengkapi buku panduan The Jungle Book setelah membentuk organisasi pramuka untuk usia anak-anak. Pada tahun 1918, Powell kemudian mendirikan Rover Scout untuk para remaja usia 19 tahun. Kemudian pada tahun 1920, tepatnya di tanggal 30 Juli hingga 8 Agustus, untuk pertama kalinya diadakanlah Jombore Dunia yang merupakan kegiatan pertemuan besar antar para anggota pramuka di seluruh dunia. Jombore pertama kali diadakan di Olympia Hall, London dengan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 8.000 anggota yang berasal dari 34 di dunia negara ini. Dalam momen acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan menjadi Chief Scout of the World atau Bapak Paduka di dunia 1920 dan untuk Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang dan menetapkan London sebagai kantor keterlibatan pramuka sedunia. Akan tetapi 1958 serta Geneva dan Baden-Powell menerbitkan buku keduanya tentang pramuka berjudul Rovering Success yang berarti mengembara menuju Satya. Buku yang menceritakan seorang pemuda yang berjuang menggayuh sarapan hingga ke pantai rupanya mampu menginspirasi banyak orang hingga di kawasan yakni Tasmania, Mesir, Filipina, Swiss, dan Bulgaria. Sedangkan beliau kepramukaan tentunya Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Terima kasih kepada Naya Rizky yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan penjelasan singkat mengenai sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia. Awal mula gerakan pramuka Indonesia, pramukaan atau dunia internasional sebagai scouting telah dijalankan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara untuk membina kaum Inggris yang terlibat kekerasan di Indonesia.
gerakan pramuka atau kepanduan telah dimulai sejak tahun 1932 yang ditandai dengan didirikannya National Patriotic Organisation NPO oleh Belanda di Bandung. Tahun yang sama, Belanda juga mendirikan Young Indonesia Patriotic Organisation JIPO. Kedua, organisasi tersebut pada akhirnya meleburkan diri menjadi satu bernama Indonesia Nationalist Patriotic Organization atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Patriotic Organization NPO pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi Netherlands Independence Patriotic Organization NIPP pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bahasa Indonesia adalah Javanisi Patriotic Organization, berdiri atas Prasara SP Mangkunegara pada tahun 1916. Sementara itu, gerakan pramuka lahir pada tahun 1961. Dilihat dari jumlah perkumpulan kepanduan yang cukup banyak, akhirnya perkumpulan tersebut melebur menjadi satu. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor 11 MPRS 1960 tanggal 3 Desember 1960 dengan rencana pembangunan nasional semesta berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330.c yang menyatakan bahwa dasar pendidikan dan kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya, ketertiban tentang kepanduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diinterpretasikan dan menyetujui pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka pasal 349 ayat 30. Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa Lord Baden Powell lampiran C ayat 8 gerakan pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu bisa dilanjutkan oleh Kak Asa. Terima kasih kepada Kak Rizky yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Kak Rizky. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Askal Subhanafadi dari Sangga Insinyur Soekarno sebagai isi humas. Pidato Presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka yang menetapkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia serta mengesahkan anggaran besar gerakan pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola gerakan pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun, bagi gerakan pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga peristiwa ini kemudian disebut sebagai hari permulaan tahun kerja. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi gerakan pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli tahun 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Mapinas.
Warna dan Warnari di Istana Negara seperti Devil Pramuka untuk perkenalkan kepada masyarakat yang dahulu dengan menaku gerakan Panji Gerakan Pramuka. Dan semuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan singkat mengenai sejarah pramuka Indonesia dan sejarah pramuka dunia. Demikian dari kami Sangga Ibnu Soekarno. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.